Pemirsa, Selasa 10 Agustus besok merupakan hari pertama kita memasuki tahun 1443 Hijriah dalam kalender Islam. Memasuki tahun baru Islam ini, Indonesia masih didera pandemi COVID-19. Apa makna perayaan 1 Muharram 1443 dari perspektif Islam? Dan hikmah apa yang bisa dipetik dari kondisi di mana pandemi masih mengancam? Saya sudah terhubung dengan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Purwakarta, Bapak Yosef Solihudin, melalui sambungan telepon. Halo, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, suara kami terdengar jelas ya Pak ya? Terdengar jelas, insya Allah. Baik. Ya. Bapak, untuk makna tahun baru 1443 Hijriah ini di masa pandemi ini, makna apa sih Pak yang bisa Bapak jelaskan sedikit? Oke. Fenomena COVID itu bisa didekati dengan 3 kata kunci ya. Pertama, COVID merupakan bagian dari ibtalahum, cobaan dari Allah. Yang kedua, COVID juga merupakan azabullah, sebuah azab pada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, COVID sebagai tazkirah, peringatan, dan hikmah, sebagai hikmah. Jadi dalam konteks ini, yang pertama adalah merupakan cobaan bagi orang mukmin. Yang kedua adalah merupakan azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga adalah sebuah peringatan untuk kita. Kemudian juga di balik itu pasti ada hikmah. Nah, tentu perlu ada makna bagaimana kalau dikaitkan dengan makna Muharram atau tahun baru Hijriah. Nah, tentu ini kata kuncinya bahwa makna hijrah itu kan berpindah. Makna hijrah itu kan ada perubahan sesuai yang ingin disampaikan pesannya menurut Umar bin Khattab. Maka momen tahun baru hijrah dalam konteks pandemi adalah 2 hal, yaitu makna hijrah dalam pengertian maknawiyah, yaitu merubah pola perilaku. Nah, apa yang sedang digebar-geborkan itu sesungguhnya adalah satu spirit untuk kita berubah dari pola-pola yang lalu. Bagaimana kita menyikapi pandemi dengan semangat hijrah. Karena inti hijrah itu kan berpindah. Dari dulu yang biasanya tidak memakai masker, maka sekarang berhijrah memakai masker. Sebetulnya prokes itu juga bagian dari spirit dari apa yang dinyatakan Nabi, bahwa apabila ada satu pandemi, maka kita harus mencoba menghindari sebaik mungkin dan sekuat tenaga. Itu mana yang pertama. Baik, hikmah apa yang bisa kita petik dari kondisi seperti gimana? ini Pak? Halo? Oke, ya. Hikmah itu kan kita harus bisa mengambil manfaat dari kondisi ini. Yang pertama adalah tadi, bahwa kalau dipahami ini adalah merupakan azabullah pada orang-orang yang zalim, karena dalam Quran maupun hadis ada beberapa perilaku yang menyebabkan lahirnya atau turunnya azab-azab Allah di dunia. Satu diantaranya adalah walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu. Sungguh telah banyak kami binasakan negeri-negeri kamu di saat banyak berbuat zalim. Perilaku zalim itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan fungsinya. Katakanlah ada perilaku korupsi, perilaku manipulasi, perilaku-perilaku yang zalim. Nah, dengan hijrah ini maka harus ada perbaikan moral, perbaikan hati, perbaikan perubahan perilaku. Jadi tepat sekali kita jadikan hijrah sebagai momentum perbaikan diri. Karena dengan kita perbaikan diri, menjadi lebih iman, menjadi lebih takwa, menjadi lebih amal solehnya makin bagus, maka pintu-pintu keberkahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya itu bagi kita adalah ini jadikan satu peringatan, jadikan satu tazkirah,
untuk kita melakukan muhasabah, introspeksi untuk kita perbaiki di 14 tahun baru yang kita sekarang ini lalui, akan kita hadapi. Baik, Bapak, seperti yang kita ketahui ya Pak, di masa Rasulullah juga terdapat situasi yang sama seperti ini. Bisa tolong diceritakan sedikit Pak, di masa Rasulullah itu seperti apa kondisinya? Apakah tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini Pak? Ya, di zaman Rasul juga ada beberapa penyakit menular, kayak ada lepra, ada penyakit-penyakit yang di dalam hadis disebutkan. Tapi juga ada juga yang memang yang paling populer, yaitu yang dikenal dengan taun, yang menurut para riwayat taun itu adalah jenis penyakit kulit yang membakar, panas, dan menimbulkan kematian. Nah, tentu situasi intinya adalah penyakit ini bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kemadorotan. Apapun jenisnya, apapun jenisnya penyakit itu, kalau itu adalah bisa mengancam jiwa, maka harus dihindari. Karena itu lahirlah beberapa hadis yang menjadi kunci di dalam menanggulangi ini. Yang pertama, hadis Bukhari, saya terkait dengan apabila kita akan masuk kepada suatu daerah di mana di situ ada sebaran penyakit yang berbahaya, maka kata Rasulullah, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke daerah itu. Sebaliknya, kalau kita di daerah di mana terjadi satu sebaran penyakit yang membahayakan, maka kita jangan masuk ke daerah itu atau jangan keluar ke daerah itu. Jadi sebetulnya spirit PPKM, spirit lockdown, spirit PSBB dulu, ya, karantina, sebetulnya spiritnya sudah dicanangkan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu. Jadi yang sekarang dilakukan terapi secara medis ataupun pembatasan pergerakan sosial, itu spiritnya sesuai dengan hadis Bukhari tadi. Fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke daerah itu, atau kita jangan banyak keluar dari daerah itu. Bahkan hadis stay at home, ya, atau banyak di rumah, itu sudah dicanangkan 1400 tahun yang lalu. Maka Rasul mengatakan ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, wa ma taun, apa itu taun? Hadis yang panjang itu di situ adalah ada payam kusu fi baitihi sabiron muhtasiban. Mereka yang dalam kondisi sebaran taun, banyak diam di rumah dengan keadaan sabar dan menghisap diri, bahkan rewardnya itu adalah setara dengan syahid. Jadi spirit hadis tentang pembatasan melawan satu pandemi itu 1400 tahun yang lalu, konsepnya sudah dicanangkan oleh Rasul dan sekarang dipakai di dunia modern. Jadi dalam Islam itu sangat komplit dan bukanlah sesuatu barang yang baru. Nah, karena itu yang sekarang digembar-gemborkan, prokes, semuanya spiritnya sama dengan apa yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Baik Bapak, saran untuk masyarakat sendiri apa Pak, khususnya umat muslim di masa pandemi saat ini Pak? Ya, yang pertama tentu kita yang sekarang digembar-gemborkan 3 prokes itu, kita tambah di ranking satunya adalah 4M, jadi 4M ya. Yang pertama, jadikan kondisi ini kondisi untuk kita mengevaluasi diri, menghisab diri, melakukan introspeksi, mengevaluasi diri atas segala perbuatan yang mungkin banyak zolim kepada Allah, zolim kepada sama manusia. Yang kedua, kita temukan kebusukan, kebobrokan diri terhadap apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu, di 1442, perbaiki di 1443. Jadi ini momen kita berhijrah, berubah menjadi manusia yang lebih baik, lebih iman, lebih takwa. Momentum untuk kita terhindar dari orang-orang yang zalim. Nah, yang kedua, saya kira kita prosedur spiritualnya harus dikuatkan. M yang pertama adalah memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, sodako, dan tadarus. M yang keduanya memakai masker.
yang ketiga menjaga jarak, dan keempat mencuci tangan. Jadi dalam kondisi pandemi sekarang ini kita harus mengoptimalkan dua senjata. Senjata spiritual ke langit. Yang kedua adalah senjata ikhtiar melaksanakan mengimplementasikan prokes di setiap aktivitas kita. Itu barangkali teh. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat Pemirsa, malam. kami segenap keluarga Cipta TV mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.